Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian Masjid Seruni, ibu bapak setiap malam Rabu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini, walaupun tadi hujan mengguyur kita yang luar biasa dahsyatnya, tapi tidak menurunkan niat kita, menyurutkan niat kita, semangat kita untuk talabul ilmi. Yang insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga datangnya kita ke majelis ilmu ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepahaman kita terhadap agama, jadi pada saat kita mau ngomong itu ngomongnya ilmu, ya. Karena saat ini banyak orang-orang yang bicara agama tapi kosong pengetahuan tentang agama. Agama Islam itu berdiri di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku, kata Allah. Agama Islam yang berdiri di atas pondasi ilmu. Basyirah itu ilmu. Burhanun syar'iyun wa aqliyun. Dalil baik secara akli maupun secara nakli. Dalil yang kita dahulukan naklinya sebelum kita menggunakan akal kita. Kalau nakli kita mematahkan akal, maka yang harus kita kedepankan adalah naklinya. Nakli itu dari apa? Qala Allah, Al-Quran, wa qala Rasul, dan hadis Rasulullah SAW. Dan keduanya ini diracik oleh para sahabat. Karena sahabat itu adalah generasi terbaik, kata Rasulullah SAW. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir beberapa terakhir ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat terhadap kumandang azan, ya Bu. Karena azan kita ingat kebaikan. Di dalam azan itu berisi hidayah iman dan hidayah ibadah. Hidayah iman buat siapa? Buat orang-orang yang belum masuk Islam. Gara-gara mendengarkan suara azan, dia masuk Islam. Suara azan yang bagaimana yang bisa untuk menggetarkan hati manusia? Ya tentunya suara azan yang dikumandangkan dengan suara merdu. Ya. Makanya kalau ada yang keberisikan tentang toa, mungkin yang pertama azannya itu nggak merdu, makhorijul hurufnya acak-acakan. Kalau memang azannya itu merdu, suaranya bagus, makhorijul hurufnya itu tepat, tetap keberisikan, berarti ada yang salah dengan hati orang tersebut, Ibu. Nah, maka inilah yang menjadi geliat saya pribadi untuk kita membuka kembali tentang fikih azan. Jadi kita tahu azan itu makhluk apa sih? Sering kita mendengar kalimat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Buat orang yang dia beriman mendengarkan azan, cuman nggak menggubris panggilan azan. Ini konsekuensinya apa? Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, azan yang selalu kita dengar itu makna aslinya itu bermakna an-nida. Ya, panggilan, Bu. Panggilan.
An-nida dari kata-kata nada. An-nida masdarnya panggilan, bimakna an-nida. Berasal dari kata-kata udhun. Udhun itu telinga, Bu. Jamaknya azanun, ya, telinga-telinga. Makanya manusia itu oleh Allah memiliki dua telinga. Kenapa disebut adzan? Ada bahasa yang menyebutkan karena dalam adzan ini adalah satu-satunya lafaz yang akan selalu didengarkan orang yang masih memiliki telinga yang normal pendengarannya. Itu dinamakan dengan azan, telinga, ya. Saya ulangi lagi, karena lafaz di azan ini satu-satunya lafaz yang selalu akan sampai, yang selalu didengarkan. Suka tidak suka, lagi senang tidak senang, lagi sedih atau tidak sedih, pasti suara azan, kumandang azan ini akan selalu didengarkan oleh orang yang memiliki telinga yang masih normal pendengarannya. Ini azan. Jadi ini satu-satunya lafaz. 24 jam azan itu nggak pernah berhenti, Pak. Ya, coba kita teliti. Dari Jogja sekian menit selesai langsung ke Magelang suara azan itu. Dari azan dari Magelang sekian menit selesai langsung Temanggung, Parakan, Wonosobo, Banjarnegara sampai Jakarta. Dalam sekup kecil kita mendengar azan Seruni. Seruni selesai sahutan Al-Huda. Nggak pernah berhenti suara azan. Suara azan itu nggak pernah berhenti. Mau dipaksa berhenti nggak bakal berhenti. Makanya wallahu a'lam yang dibatasi ini apa? Suara toaknya apa suara azannya? Karena fikih itu mengungkapkan kalau azan itu syar'inya, masyru'nya harus dikumandangkan sekuat-kuatnya dan sejauh-jauhnya, Bu. Dulu waktu belum ada mukabbirus shaut, belum ada mic, belum ada speaker, belum ada toa, itu para sahabat kalau mengumandangkan azan, mereka mencari tempat-tempat yang tinggi. Ini azan. Ya. Jadi suara adzan itu nggak pernah terhenti barang semenit pun. 24 jam selalu bersuara. Nah, makanya kalau ada waktu-waktu azan kita cek. Ya, di dalamnya ada hidayah iman. Coba cek di browser internet orang-orang yang masuk Islam lantaran mendengar suara azan. Itu kebanyakan orang-orang cerdas, intelektual cerdas yang belum beragama Islam, Bu. Allahu Akbar. Makanya rugi kalau seandainya kita orang Islam merasa dirisikan dengan suara azan. Ya, dengan suara azan. Tuh. Siapapun dia lah, siapapun dia. Bahkan kalau orang betul imannya, dia akan mencari rumah yang berdekatan dengan masjid, yang berdekatan dengan musola, Ibu. Kalau imannya itu betul. Karena di dalamnya ada hidayah iman. Nah, buat orang-orang Islam sendiri yang memiliki hidayah iman, suara adzan itu akan memunculkan hidayah ibadah. Ya. Kita pulang berangkat ngantor, berangkat dari pasar, berangkat aktivitas. Ya. Kadang-kadang kita dibingungkan. Kita mau lewat, nggak mau lewat masjid, nggak mau lewat musola. Tapi walaupun jauh dari masjid, nggak lewat musola, tetap akan terdengar suara azan. Nah, pada saat timbul Allahu Akbar, iman yang betul dia akan mengatakan Alhamdulillah. Ya, waktu yang saya tunggu ini telah datang. Makanya saya selalu bilang aktivitas kita ini adalah aktivitas sekunder. Ya, sambilan. Ada yang sambil nunggu azan dia kerja. Ada yang sambil nunggu waktu sholat, dia jadi guru. Sambil nunggu waktu sholat, dia aktivitas dunia. Pada saat yang ditunggu-tunggu itu datang, dia sontak akan mengatakan, Alhamdulillah, waktu azan telah tiba. Bukti orang yang beriman itu apa? Dia buktikan dengan amal soleh, Bu. Makanya hidayah iman itu tidak akan terlepas dengan hidayah ibadah. Orang kalau ngaku beriman nggak bisa diwujudkan dengan
aktivitas ibadahnya berarti bertentangan dengan Al-Quran yang selalu menyandingkan kalimat iman dengan kalimat amal soleh. Pasti pada saat kita menemukan dalam Al-Quran kalimat amanu selalu disandingkan dengan kalimat amal soleh. Contoh, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal soleh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mengimani tentang kegaiban, mereka pasti yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beriman, berpuasa. Beriman, mendirikan salat. Beriman, memenuhi janji-janjinya. Setiap ada kata iman di dalam Al-Quran pasti disanding dengan kalimat amal soleh. Ini hidayah iman dan hidayah ibadah. Ya, makanya Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 mengatakan hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Hai manusia, seiring kamu mendengarkan suara azan, berarti kamu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, memperhatikan waktu-waktu sholat kamu. Orang kalau hebat dia punya sholat, pasti hatinya itu nyaman, Bu, aman. Hadirkan ke saya orang yang menjaga sholat 5 waktunya cakep, resah dalam hidupnya tuh nggak ada. Karena patokan orang bisa resah dan gelisah, nyaman dan tidak, bukan dari segi harta, bukan dari segi jabatan, bukan dari segi dia punya mobil numpuk, tapi dari segi bagaimana dia menjaga sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat itu. Apalagi sholatil wusta, sholat-sholat yang di tengah-tengah. Sholatul wusta itu ulama mengatakan sholat apa? Sholat asar dan sholat subuh. Sholat subuh dan sholat asar. Loh, kenapa kita harus betul-betul memperhatikan sholat ini? Masya Allah, Ibu. Wonosobo sudah musim hujan. Kita habis sholat zuhur, biasanya kita makan siang. Kalau perut kenyang, biasanya setelah itu apa, Bu? Ngantuk. Ya, ini artinya bukan ibu saja yang menjalani. Kadang ustadz kiai juga menjalani, Ibu. Bis zuhur langsung makan siang, duduk sebentar, baca-baca atau main handphone atau segala macam, tidur. Sekarang asar jam 3 kurang 1 menit, hujan deras. Akhirnya memakai jurus Rasulullah juga waktu hujan deras dia sholatnya di rumah kok. Ya, Bu, ya. Ya, Masya Allah. Itu kadang-kadang. Padahal di dalam sholat asar itu dan di dalam sholat subuh itu yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Ada 2 malaikat, Bu, malaikat siang dan malaikat malam itu selalu mengawasi kita. Mereka yajtami'una fi salati subhi wa salatil ashri. Ini malaikat siang dan malaikat malam ini berkumpul mereka mendampingi kita. Kapan? Di saat sholat asar dan di saat sholat subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian dia mengawasi amaliyah kita. Semalam suntuk. Ya, yang malaikat malam mengawasi kita. Bangun malamnya kita gimana. Sampai waktu subuh. Lihat di subuhnya ini. Ketika subuh sudah, dia ganti malaikat nahar turun. Nah, pada saat malaikat ini berganti-gantian turun, fayas'aluhumullah, Allah menanyakan ke mereka. Ingat, Allah menanyakan mereka, bukan Allah itu nggak tahu. Wa huwa a'lamu bihim, kata Rasulullah. Allah itu maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Di sini kata ulama-ulama mengatakan, disinilah sifat Allah yang tidak otoriter. Disinilah sifat Allah yang tidak memonopoli tugas. Ya,
walaupun Allah itu maha kuasa mematikan semua makhluknya, Allah paham betul ada tugas masing-masingnya. Allah nggak otoriter. Nanya malaikat nih, nanya Allah, wahai malaikat malam, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana apa yang dikerjakan hamba-hambaku pada saat engkau tinggalkan, wahai malaikat malam? Malaikat malam telah mengawasi kita bangun malam kita, telah mengawasi kita di sholat subuh kita. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku malaikat malam telah mengawasi hambamu. Aku meninggalkan dia sementara dia dalam keadaan sholat subuh. Begitu juga malaikat nahar. Pada saat mereka sip-sipan, aplusan dengan malaikat malam, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Apa yang dia lakukan pada saat engkau tinggalkan? Dia dalam keadaan sholat asar. Asar itu waktu yang memang ya Allah, mata itu kadang-kadang ngantuknya luar biasa, Bu. Ya, apalagi subuh, Masya Allah, betul-betul luar biasa. Makanya kalau orang bisa menjaga sholat, terlebih sholat asar dan sholat subuhnya, bahagia, bahagia, bahagia. Bukan hanya dunia, tapi akhirat juga bahagia. Nah, ini kembali lagi ke azan. Jadi sepakat azan itu sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Ya. Kalau ada aturan membatasi suara azan, ini perlu diralat. Ya. Suara azan itu dalam fikih azan dikatakan harus kencang, harus sekuat-kuatnya, harus sejauh-jauhnya, Bu. Tapi kalau acara pengajian, acara tilawatul Quran, ya, itu baru kita batasi. Kalau memang diperlukan, mungkin pengajian yang membludak jamaahnya, sampai di pelataran masjid, sampai di pelataran musola, sampai banyak, itu dibutuhkan. Baru speaker kita dikeraskan, ada keperluan. Bahkan Imam Malik rahimahullah itu adalah satu imam yang betul-betul menjaga agar masjid itu tidak gaduh, agar musola itu tidak gaduh. Kalau bukan suara azan, lirihkan amaliyah selain suara azan. Umar bin Khattab pernah, Ibu, ada orang baca Quran, ya, baca Quran di satu masjid kencang sekali. Sampai-sampai selesai dipanggil sama Umar bin Khattab. Wahai anak muda, kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal dari negeri yang jauh. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kamu warga sini saja, maka kamu akan aku pukul lantaran keberisikan dengan baca Quran kamu. Nah, jadi Imam Malik itu betul-betul membatasi suara toanya. Tapi kalau suara azan nggak bisa. Suara azan itu nggak bisa. Kapan azan mulai disyariatkan? Ini ilmu kita nih, Bu. Azan disyariatkan itu pertama di tahun Hijriah, ya. Di mana? Di kota Madinah. Dalilnya hadis Ibnu Umar, di mana beliau berkata, "Kanal muslimuna hina qadimul Madinata yajtami'una fayatahayyanuna shalah." Orang-orang muslim pada saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Mereka datang ke Madinah, mereka pada saat menunggu waktu sholat, mereka mengira-ngira. Ini sudah sholat subuh atau belum ya? Ini sudah sholat asar atau belum? Mengira-ngira. Kenapa? Laisa yunada laha. Karena saat itu tidak ada sarana untuk bisa memanggil orang sholat pada waktu sholat. Belum ada. Fatakallamu yauman fi dzalika. Maka orang-orang muslim saat itu di Madinah, mereka berbincang-bincang, mereka mendiskusikan, ini kira-kira yang pantas apa? Ya, yang pantas apa untuk bisa dikumandangkan waktu sholat? Orang-orang muslim itu tahu, loh ini waktu sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Maka diajak musyawarah oleh Rasulullah SAW. Ada yang bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau waktu azan tiba, kita langsung menaikkan liwa. Liwa itu bendera, Bu. Jadi ada orang yang di atas menara atau di atas dataran yang lebih tinggi, waktu sholat subuh naikkan bendera. Kata Rasulullah, jangan. Nah, ada yang usul lagi, bagaimana kalau kita menggunakan api sebagai tanda waktu sudah sholat tiba?
Rasulullah pun jangan. Tasyabbah qaumun, menyerupai kaum itu. Ada yang menyatakan lagi bagaimana dengan trompet. Ya, seperti orang-orang Yahudi pada saat mereka mau sembahyang. Rasul bilang nggak usah, jangan. Ada yang mengatakan dengan lonceng, seperti orang-orang Nasrani. Rasulullah pun tidak sepakat. Yang terakhir ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan panggilan khusus? Ya, bagaimana panggilan khusus itu? Enggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, setelah musyawarah ini kalian tidur. Saya yakin akan ada ilham datang kepada kalian. Jadi panggilan azan itu Bapak Ibu dari Allah langsung, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidur. Ini kisah ini bisa Ibu dapatkan dalam kitab Khulasah Nurul Yakin. Umar Abdul Jabbar yang mengarangnya itu. Khulasah Nurul Yakin bisa didapatkan kisah ini, tidur semuanya. Pas bangun pagi, waktu subuh itu, Abdullah bin Zaid itu bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi malam ra'aitu fil manam, aku bermimpi ya Rasulullah. Datang seseorang mengajari aku beberapa kalimat. Bagaimana kalimatnya? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Akhirnya ikhtilaflah para ulama mazahibul arba'ah, Bapak Ibu. Ya, mazahibul arba'ah ini ikhtilaf. Kata Rasulullah SAW, hadhihi ru'yatul haq, ini mimpi yang benar. Mimpi ini juga disetujui oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya Rasulullah, aku juga mimpi seperti itu ya Rasulullah. Akhirnya di hijrah pertama dikumandangkan azan. Nah, azan yang selalu kita kumandangkan di Masjid Suruni ini Bapak Ibu adalah azan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Semua 15 kalimat. Jadi bukan Imam Syafi'i. Kalau seandainya di Indonesia katanya bermadzhab Imam Syafi'i, justru Imam Syafi'i ini kalau azan 19 kalimat Bapak Ibu. Bagaimana? Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 4 kali double. Asyhadu alla yang pertama lirih, didengarkan oleh beberapa orang tanpa orang yang jauh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, 19 kalimat. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, dan nggak dipakai di Indonesia. Kenapa? Mungkin kelamaan. Ya, tapi orang-orang Indonesia memakai mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Imam Malik kalimat azannya itu 17 kalimat. Dikurangi azan Allahu Akbar yang pertamanya, ya, bukan 4 tapi 22. Itu, ya. Kemudian apa lagi? Pada saat Umar bin Khattab, pada saat subuh, Bilal bin Rabah usul kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh enggak aku menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum? Rasulullah menyetujui. Ya udah, kamu tambahkan saja. Cuman di bulan Ramadan kata Rasulullah SAW, tolong azan 2 kali. Azan untuk bangun waktu sahar, dan yang kedua azan untuk waktu subuh. Cuman azan waktu sahar menggunakan as-salatu khairum minan naum, waktu subuhnya tanpa as-salatu khairum minan naum. Ini. Untuk azan Jumat itu dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman Umar bin Khattab, itu azan Jumat yang disyariahkan oleh Rasulullah SAW itu cuma 1 kali, Bu. Ya Pak, 1 kali. Nah, di masa Khalifah Utsman bin Affan ditambah menjadi 2 kali ketika sholat Jumat. Ya. Karena apa? Banyaknya umat saat itu.
Azan pertama mungkin dikumandangkan di pasar, suruh buru-buru sholat Jumat. Kemudian azan kedua setelah waktu Jumat dikumandangkan. Nah, pada saat hujan atau pada saat ada huru hara, ada musibah, ada 3 kalimat yang dilantunkan menggantikan kalimat hayya 'alas shalah. Tapi apa? Ala sallu fir rihal, sallu fi rihalikum. Hayya 'alas shalahnya diganti, tapi apa? Salatlah di rumah kamu masing-masing. Salatlah di rumah kamu. Nah, ini tapi jarang di Indonesia. Ini dalil yang menunjukkan kapan dimulai disyariatkannya azan, Bu. Jadi kita sudah tahu nih, azan itu bentuknya seperti itu, dan azan itu harus kuat, tidak boleh dibatasi. Di dalam surah Al-Maidah ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza nadaitum ila shalah ittakhaduha huzwa wa la'iba, dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun." Allah bilang, apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikan bahan ejekan dan permainan, Bu. Nah, dulu di Madinah, saya baca di dalam tafsir Jalalain, itu ada Ibnu Jarrin bin Suudi. Diceritakan asbabun nuzul surah Al-Maidah 58 ini, ketika dikumandangkan azan di Madinah, ada orang Nasoro, orang Nasrani, ya. Orang Nasara pada waktu itu mendengarkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini orang-orang Nasrani langsung mengatakan haraqal mukazzab, haraqal kazzab. Semoga Allah membakar orang-orang yang berdusta itu. Yang lagi azan disumpahkan seperti itu. Semoga Allah membakar orang yang sedang azan tersebut, karena mereka nggak mengakui kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diceritakan, dikisahkan itu, suatu hari di rumahnya orang Nasoro itu yang mengatakan semoga terbakar orang yang berdosa itu, rewangnya membawa api dari dapur ke ruang tamu. Percikan-percikan api ini jatuh ke ruang tamunya, membakar rumah orang-orang Nasoro itu, Bu. Jadi jangankan zaman sekarang, zaman dulu banyak orang-orang yang ketika azan berkumandang mereka huzwa wa la'iba. Mereka memperolok-olok, mengejek-ngejek. Nah, makanya kalau seandainya kita nggak mengejek-ngejek, nggak memperolok, tapi kita hanya mengatakan, Allah, baru tadi sholat kok udah sholat lagi, dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Suara azan itu suara menggembirakan. Nah, ini. Nah, jadi spesial untuk azan bagaimana? Mengundang orang sholat itu disunnahkan untuk sekuat-kuatnya, sebesar suara-suaranya, sejauh-jauhnya. Kecuali suara-suara selain azan, ceramah-ceramah, tilawah Quran, wallahu a'lam, ataupun apalah, bait-bait syair, itu minimal harus diatur volume suaranya diatur. Apalagi sampai Imam Malik mengatakan, Anda baca Quran di speaker misalkan, satu rumah nih seruni misalkan, masjidnya ada 3, musola ada 3. Di situ ada orang-orang yang memang orang Islam juga, punya anak. Kalau semua masjid mengumandangkan tilawah Quran sampai semalam suntuk, Bu, ya, mengganggu orang yang sedang sakit, mengganggu anak kecil yang nggak tidur, itu jadi haram. Imam Malik mengatakan seperti itu. Apalagi baca Qurannya, makhorijul hurufnya itu belum benar. Maka yang namanya tadarus Al-Quran itu bukan melanjutkan bacaannya, tapi apa? Sama-sama menderes. Saya Al-Fatihah, maka teman di samping saya Al-Fatihah juga. Di sana Al-Fatihah sampai semua sudah Al-Fatihah, baru kita melanjutkan ayat berikutnya. Jadi semua pada saat khatam mereka khatam. Tapi kalau kita tadarusan nyambung-nyambung ayat, itu bukan khatam, tapi khatam masal, Ibu. Hatamnya patungan. Nah, ini yang namanya deres Al-Quran yang betul. Nah, jadi kalau memang dibatasi suara azan itu perlu diralat, bukan dibatasi azannya. Mungkin suara-suara yang lain harus dibatasi.
Nih, apa sih keutamaan azan itu? Yang pertama, setan menjauh saat mendengar azan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'a." Kalau azan dikumandangkan, setan dan bala tentaranya lari terbirit-birit, Bu. Lari kemana? Lari ke tempat-tempat kotor, ke WC, ke toilet, ke jamban, ke tempat sampah. Makanya para ulama mengatakan, kalau Anda belum berwudu sementara azan berkumandang, kalau bisa duduk dulu, jangan masuk WC karena di dalamnya ada setan. Ya. Jadi kita duduk dulu, dengarkan suara azan. Azan sudah selesai, baru kita masuk WC. Karena apa? Kalau azan sudah selesai, faidza qudiyal azan sudah terselesaikan, akbala, maka setan itu masuk lagi, nyamperin kita lagi, Bu. Nah, faidza thuiba biha adbara, ketika qomat dikumandangkan lagi, setan lari terbirit-birit lagi. Faidza qudiyat taswib aqbala yaqturu bainal mar'i wa nafsihi, maka pada saat qomat sudah dikumandangkan, setan balik lagi ngeganggu kita mau sholat, Bu. Nah, ya, ketika ganggu kita sholat, sampai setan mengatakan, kamu harus ingat ini, ingat ini, ingat ini. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla rajul, sampai-sampai sesuatu yang dia tidak ngingetin ketika di luar sholat, pas lagi sholat dia ngingetin, Bu. Allahu Akbar. Oh, iya ya. Tadi kunci motor saya letakkan di mana ya? Nah, ya. Padahal kita mau sholat nggak mikirin itu. Kita mau sholat nggak mikir macam-macam. Tapi setan betul-betul mengatakan, udhkur kada, ingat ini, ingat ini. Nah, itu tandanya. Ya. Hatta yadhalla rajul iyudri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajadaini wa huwa jalisun. Sampai-sampai ada seseorang yang dia mengingatkan sesuatu yang tidak dia ingat ketika belum sholat, sampai-sampai lupa jumlah rakaat sholatnya, Pak. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kita lupa, ini sholat zuhur, saya sudah 3 rakaat, apa 2 rakaat, 2 rakaat, apa 3 rakaat, maka ulama mengatakan ambil yang rakaatnya paling kecil. Ya, mendingan lebih rakaat daripada kurang rakaat. Kemudian setelah itu kamu sujud 2 kali sajadataini wa huwa jalis. Kita sujud sahwi. Ini dalam hadis Bukhari. Jadi keutamaan azan yang pertama apa? Setan menjauh saat mendengar azan. Nah, jadi kalau ada manusia ngedengar azan, dia merasa keberisikan, berarti manusia itu sama dengan yang ngomong bukan saya. Yang kedua, yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muadzin pada hari kiamat, Bu. Oh ya, Allahu Akbar. Makanya kalau kita mendengarkan suara azan, itu dengerin suara azan. Kita akan menjadi saksi itu. La yasma'u mada sautil muadzin jin wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 609 mengatakan, tidak ada suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia. Makanya walaupun kita azan zuhur, ya Allah, ini jamaahnya ke mana? Nggak usah pesimis. Nggak usah pesimis. Itu para jin yang mendengar azan, mereka memenuhi masjid ini, Bapak Ibu. Kita azan nih zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai jadwal iqomah 10 menit waktu zuhur itu tetap yang hadir cuma 1 orang, imamnya dengan muadzinnya. Jangan pesimis, karena tanpa kita bisa lihat itu para jin sedang ngumpul menunggu iqomah dikumandangkan. Mereka juga menunggu waktu sholat. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, dalam surat Al-Jin, bahwasannya di antara para jin itu ada jin yang soleh, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya jin itu nggak nampak, Bu. Kalau nampak kita nggak jadi sholat, malah kabur. Coba
Kalau ibu nggak percaya, bapak nggak percaya, nanti malam datang di Masjid Seruni ini sepertiga malam, sholat malam di tengah-tengah tadi imam. Allahu Akbar. Waladhdallin. Ada yang nyautin, Bu. Amin. Siap-siap tuh. Kalau mendengar suara itu, jangan lari. Berarti ada yang mengaminkan sholat kita. Jangan langsung ambil sejadah, kabur. Ini menandakan mereka juga sedang sholat, Bu. Jadi mendengar azan itu, masya Allah, menjadi saksi buat muadzin. Ya. Al muadzinu yughfaru lahu mada sauti wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Seorang muadzin itu diberi ampunan dari suara kerasnya saat azan, Bu. Masya Allah. Saya itu senang kalau mampir di masjid itu belum ada jamaah, saya langsung azan, paling senang, Bu. Kemarin saya baru pulang dari waktu Malang itu. Saya terjebak azan itu di depan kolam renang Mangli, Bu. Ya Allah, mana nih musola? Depan ada musola, Allahu Akbar. Saya langsung, ini sudah terdurin azan, kok belum ada azan? Mudah-mudahan pintunya terbuka. Alhamdulillah terbuka, langsung saya ngambil mic, saya azan. Alhamdulillah, Bu. Imamah saya nggak tertarik jadi imam. Azan, Bu. Imam itu nggak mungkin datang, jamaah nggak mungkin datang kalau nggak ada yang azan. Orang yang azan itu masya Allah, kiasnya kata Rasulullah itu lehernya ditinggikan, Bu. Bukan nanti lehernya panjang, bukan. Rahmat Allah itu meninggi buat orang-orang muadzin, Bu. Masya Allah, berlomba-lomba kita azan. Ibu punya anak, nggak apa-apa, belum hafal Quran, yang penting hafal lafaz azan, Bu. Suruh azan dia kumandangkan. Masya Allah. Ini akan menjadi saksi tuh. Apa menjadi saksi? Pepohonan makhluk Allah, baik yang basah maupun yang kering, menjadi saksi bahwasanya kita selalu azan. Cuman azannya harus tahu waktu. Harus tahu waktu. Jangan azan asar jam 3 kurang 1 menit. Enak didengarnya, Bu. Didengarnya enak. Tapi kalau azan asar 4:30 baru pulang dari Wono, ini yang membuat berisik, Bu. Ini yang membuat berisik. Karena apa? Kalau orang yang mau berpergian, orang yang mau aktivitas, kalau dia menjaga sholat, pasti dia bisa tahu waktu, bisa tahu jam dengan adanya azan. Ya. Kalau azannya jam 5, azannya jam 4:30, dia mikir ini waktu asar apa waktu maghrib. Apalagi sekarang waktu asar kan sekarang musim hujan. Jam 4, kadang-kadang jam 5 itu sudah mendung. Makanya Bu Yahya mengatakan kadang-kadang kalau azannya terlambat, banyak terlambat, mendingan jangan azan lah. Jangan azan. Kalau mau azan jangan pakai speaker. Seperti itu. Karena apa? Awal waktu itu menjadi barometer kita menjaga sholat. Dan nggak berisik, Bu, kalau awal waktu. Tapi kalau azannya, ya Allah, azan subuh masa 5:30 sih. Ya. Yang ketiga, kalau tahu keutamaan azan, pasti akan jadi rebutan, Bu. Masya Allah. Nih, Rasul mengatakan, lau ya'lamun nas ma fin nida was-safil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaila lastahamu. Seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan saf pertama, kemudian mereka ingin memperebutkannya, tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi, Bu. Ya. Jadi suara azan, muazin dan saf pertama itu kalau tahu kita pahalanya, kalau mungkin dimunculkan pahalanya, kita akan berebut, Bu. Karena mungkin pahalanya nggak nampak, ya kita biasa-biasa saja. Jadi keutamaan azan akan jadi rebutan kalau yang tahu pahalanya. Yang keempat, keadaan muazin yang istimewa pada hari kiamat. Ini yang tadi saya bilang, al muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Seorang muadzin memiliki leher yang panjang. Ini kias saja. Bukan lehernya yang panjang, tapi rahmat Allah itu manjang buat orang-orang yang senang azan. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, muadzin diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga kelak. Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'sin syakhitain bidakhlil juwaddina bis salah. Wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unduru ila abdi hadha
yu'adzinu wa yuqimus shalah yakhafu minni faqad ghafartu li 'abdi wa adkhaltul jannah. Rob kalian, kata Allah, begitu takjub terhadap si pengembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan. Masya Allah. Untuk sholat, dan ia menegakkan sholat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hamba-hambaku. Hambaku ini ia azan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Karenanya aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku masukkan ia ke dalam surga. Yang keenam, muadzin lebih utama daripada imam. Ini al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun farashadallahu al-a'immata wa 'afa 'anil muadzinin. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin. Muadzin lebih utama daripada imam. Nih, hukum azan. Ini terakhir. Ulama sepakat bahwa kumandangan azan itu sudah syariatkan. Syariat yang mulia ini. Ini sudah berlangsung sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lagi sholat, terlambat kita sholatnya atau sholat di safar, yang sunnah itu azan. Qomat itu enggak sunnah, Bu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau qomat itu mau langsung sholat boleh, qomat juga kenapa-napa. Tapi yang sunnah muakkad itu azan, Bu. Karena azan itu fardu kifayah. Hadis dalam Sunan Abu Daud dan An-Nasai. Hadisnya punya gimana? Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Kalau ada satu kampung itu satu waktu saja tidak ada azan berkumandang, maka kampung itu sedang dikepung oleh para setan dan para iblis, Bu. Rasulullah SAW, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian untuk sholat berjamaah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Tetangga masjid wajib sholat di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Orang tetangga masjid, dia sholat wajibnya di rumah. Sholatnya nggak Allah lihat, sholatnya nggak Allah akan nilai, Bu. Karena sholatnya tetangga masjid itu mesti di masjid. Yang sholat di rumah itu sholatul masnunah, sholat sunnah saja. Adapun sholat maktubah, sholat wajib itu kita diarahkan untuk di masjid. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah jam 9 kurang 5 menit. Ya, langsung saja saya menunjuk beberapa orang. Pertanyaan pertama, siapa? Saya nggak pilih siapa yang angkat tangan ini. Pertanyaan pertama, bukan pertanyaan dulu, tapi orangnya dulu. Siapa yang menunjuk, silahkan. Ini ya, ayo Bu, silahkan. Yang mau ke rumah makan Padang nih, ada Arai Pinang. Ini di Salomerto ya Pak? Oh iya, silahkan. Orang Salomerto mungkin. Ya sudah, kalau seandainya nggak mau nunjuk pertanyaannya, siapakah sahabat Nabi yang selalu mengumandangkan azan? Siapa? Oh iya, Bilal. Siapa, Bu? Bilal bin Rabah. Alhamdulillah, Ibu mendapatkan 2 voucher ini. Berhubung vouchernya sudah habis, maka saya tutup pertanyaannya ini. Pertanyaan saya. Ini saja
yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala obral pahala, Bu. Ya. Diajarkan di bulan Ramadan ini satu doa. Yang doa ini jarang sekali kita kumandangkan, padahal doa ini disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Jadi bukannya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadhana. Kita sudah ngaji, hilangkan doa ini. Karena doa ini banyak hadis-hadis yang mengatakan lemah. Tapi apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikan kepadaku, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan ya Allah sampaikan kepadaku agar aku bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dan diterima amalan-amalan itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Gimana? Doa yang terakhir boleh ditulis di kamar. Oh iya. Allahumma sama semuanya. supaya mudah hafalannya ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Artinya didikte saja. Ya. Sambil menulis doa yang ditulis Ustaz, sebelum Ustaz tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Monggo. Ya, monggo. Lapas ya salah sama kayak pada itu kan disunahkan. Kalau kayak sholat kan hadap kanan, terus ketika kayak pada itu menghadap ke kiri sedikit, itu jadinya. Ya, itu qaulul ulama, Mas. Itu saya mendapatkan di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau di sejarah-sejarah dan sirah nabawiyah itu tidak ada satu keterangan pun yang saya dapatkan, mungkin karena saya kurang jeli di buku-buku, saya belum pernah menemukan ketika hayya 'alas shalah itu madhab kanan, ketika hayya 'alal falah madhab kanan, itu seperti madhab kiri. Itu sepertinya qaulul ulama. Perkataan para ulama, karena apa? Gerakan-gerakan itu hukumnya sunnah. Ya, coba kalau seandainya suatu hari yang azan itu dia punya leher nggak bisa nengok-nengok misalkan, ya kan? Seperti itu. Artinya qaulul ulama itu bisa kita bisa kita jalankan atau bisa kita tidak jalankan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, yang lain. Kalau tidak ada, ini ada sedikit pertanyaan tentang doa setelah adzan, Ustaz. Doa adzan yang kami dengar ada yang dengan terakhir dengan inna salatu dan ada yang tidak.
Itu yang penguat hadisnya yang lebih kuat yang mana Ustaz? Nggak ada innaka la tukhliful mi'atnya. Itu yang lebih kuat. Iya. Terima kasih. Ya. Itu yang tempat waktu itu tuh doif ya, yang kalimat akhirnya itu. Saya nggak mengatakan doif. Saya nggak menemukan apa namanya lanjutan itu. Innaka la tukhliful mi'at kan Quran kalau tidak salah itu. Sama seperti kita membaca doa untuk kesembuhan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqoma wala alama. Nah, di wala alama itu nggak ada, yang ada cuma sakoma saja. Seperti itu ya. Ya, ini langsung artinya kita ya. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini bisa kita dapatkan di kitab Lataiful Ma'arif. Ya, Lataiful Ma'arif. Jadi ini para sahabat-sahabat Ibu yang selalu membaca doa ini. Kalau doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada. Tapi biasanya sebelum 6 bulan Ramadan itu sahabat-sahabat dan para tabi'in mereka itu membaca doa seperti ini. Jadi ini tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Tapi lebih mausuk, lebih disohikan oleh Syekh Al-Albani daripada yang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Gitu ya. Saya ulangi, ya Allah, sampaikan aku sampai kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Mini ila hadza nasrun minallah fatun qarib wa basil mu'minin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian malam itu yang telah disampaikan oleh Ustaz Mukhlis Abidin Sarjana Ilmu Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi disampaikan. Dan sebelum kami tutup, karena ini juga di masjid, di kajian ilmu dan juga tadi habis hujan, barangkali Ustadz mohon untuk bisa memimpin doa Ustadz. Mohon doanya di 1 bulan lagi kita masuk Ramadan. Mohon untuk kami didoakan agar yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam masalah segera diberikan solusi, yang sedang dalam penanggung hutang segera bisa dilunasi dan lain sebagainya untuk keselamatan kita semua. Semoga ini muka-muka waktu yang ijabah karena di dalam masjid dan dalam kajian ilmu. Terima kasih Ustaz Monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما. Duhai Allah yang maha menatap, Duhai Allah yang maha mengawasi kami,
Duhai Allah yang maha mengetahui hati-hati dalam hati kami ini ya Allah. Ya Allah, malam ini kami meninggalkan aktivitas kami sementara, meninggalkan istri kami, meninggalkan suami kami, meninggalkan anak-anak kami tinggalkan rumah kami ya Allah. Kami tinggalkan anak kami ya Allah dalam rangka duduk i'tikaf di Masjid An-Nur ini ya Allah. Munajat kepadamu ya Allah, kami mengkaji ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, ridhai apa yang saat ini kami lakukan ya Allah. Jadikan kumpul kami kumpul yang penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Pada saat kami berpisah nanti ya Allah, jadikan perpisahan kami perpisahan yang Engkau cucurkan rahmat kami ya Allah. Ada yang hadir di sini ya Allah karena ingin melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan orang tuanya ya Allah. Dahulu orang tuanya hadir di majlis ini ya Allah, tapi baru kemarin Engkau ambil orang tuanya ya Allah, hingga tidak ada hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk berdoa kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, kalau kami boleh minta, jangan Engkau wafatkan ibu dan bapak kami ya Allah, sebelum kami dapat membahagiakan mereka ya Allah, sebelum kami dapat memberikan yang terbaik kepada mereka ya Allah, sebelum kami dapat membalas semua jasa-jasa mereka ya Allah. Ya Allah, kami pandang kedua ibu bapak kami ya Allah, kerutan di wajahnya sudah menyebar ya Allah, kerutan di kakinya sudah menyebar ya Allah, kulit yang tadinya kekar saat ini kurus ya Allah, tangan yang pernah menggendong kami ya Allah, saat ini harus kami yang memapahnya ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa memapah tangan-tangan ibu dan bapak kami menuju Baitullah ya Allah. Beri kesempatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa ya Allah membersamai mereka sholat menghadap kiblat di Mekah Al-Mukarramah ya Allah, agar kami bisa menggandeng tangan mereka pada saat kami mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami ya Allah, agar kami bisa sedikit membalas jasa ibu bapak kami ya Allah, agar kami bisa memberangkatkan mereka ya Allah pergi ke Baitullah ya Allah. Ketika di sumur Zam-Zam kami bisa menuangkan lisan yang telah mengisi hari-hari hidup kami ya Allah dengan susu mereka ya Allah, agar kami bisa menuangkan sumur Zam-Zam ini airnya kepada lisan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan sisa umur ibu dan bapak kami soleh soleha ya Allah, jadikan di penghujung hayat mereka husnul khotimah ya Allah, jadikan detik-detik kematian mereka mampu mengucapkan kalimat iman ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah mendahului kami ya Allah. Tahun kemarin mungkin kami sahur dengan mereka ya Allah, kami berbuka puasa didampingi mereka ya Allah, menikmati masakan mereka ya Allah. Tapi Ramadan tahun ini kami harus ikhlas untuk tidak bersama mereka ya Allah. Kami kangen masakan mereka ya Allah, kami kangen doa mereka ya Allah, kami kangen ya Allah mencium tangan mereka ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah, agar pada saat di bulan Ramadan ini kami bisa mendoakan mereka ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur ibu dan bapak kami ya Allah, terangi kubur ibu dan bapak kami ya Allah. Kalau sekiranya Engkau akan menyiksa mereka lantaran dahulu mereka lalai dalam mendidik kami ya Allah, kami siap putra-putri mereka yang akan menggantikan siksa yang Engkau timpakan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, solehkan suami kami ya Allah, solehkan istri kami ya Allah, solehkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami kalau seandainya saat ini kami belum bisa
menjadi seorang suami yang Engkau ridhoi ya Allah. Banyak kesalahan-kesalahan yang kami buat, belum bisa ya Allah memberikan arahan kepada istri kami ya Allah. Kadang istri terbuka auratnya ya Allah. Kadang pada saat kami sholat berjamaah, istri belum mau sholat berjamaah ya Allah. Kadang ketika kami bangun malam ya Allah, kami bangunkan istri kami. Kadang-kadang istri kami memarahi kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang belum bisa menjadi seorang istri yang Engkau ridhai ya Allah, menjadi seorang istri yang Engkau harapkan ya Allah. Kami belum bisa taat kepada suami kami ya Allah. Kadang kami tutup aurat kami sholat malam, kami sholat jamaah, kami sering tampil di majlis taklim, tapi kadang-kadang kata-kata kami bagai pisau yang mencabik-cabik hati suami kami ya Allah. Ya Allah, ajarkan kami bagaimana cara berbakti kepada suami kami ya Allah. Maafkan kami dalam segala perbuatan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang qurratul a'yun, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang selalu sholat berjamaah ya Allah. Mereka adalah harapan kami ya Allah. Harapan kami adalah mereka mampu mendoakan kami di saat kami sudah meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi akan sampai kepada kami ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum kami bisa melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Kami takut ya Allah, karena betapapun hebatnya seorang hamba, sholatnya, baca Qur'annya, tapi kalau seandainya mereka meninggal masih meninggalkan hutang 1 rupiah pun, maka pintu surga tertutup buat orang tersebut. Puasa tidak diterima, sholatnya dipending pahalanya, baca Qur'annya enggak Allah pandang karena masih punya hutang yang belum terlunasi. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami untuk bisa melunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, kami miskin, cukupkan kami ya Allah. Kami banyak hajat, penuhi hajat-hajat kami ya Allah. Kami punya hutang, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.